Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kafa al-mautu wa'idha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di siang hari ini kita kembali bisa diberikan inayah taufik oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ini, untuk bisa berzikir kepada Allah, untuk bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita minta kepada Allah apa yang kita sebutkan di dalam doa-doa kita, dari pertama kita membaca hadrah basaudan dan akhir sampai di akhir tadi kita mendengar Habib membaca doa, semoga apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan istiqamah untuk bisa menghadiri majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Pertama-tama yang kita hormati para habaib yang hadir di depan kita, para cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya mereka di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kepada kita rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pun memohonkan kepada Allah agar para habaib ini diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan ajaran datuknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan agar beliau diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon kepada Allah agar kita semua pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa yang kita hormati para asatidz yang hadir di sini. Kita doakan agar mereka diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan orang-orang yang dicintai oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya mereka adalah pewaris pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat sekarang fenomena corona ya Bu ya. Corona itu apa sih Bu? Penyakit virus yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat sekarang ini. Banyak di antara kita memiliki rasa takut, banyak di antara kita memiliki rasa ketakutan yang sangat mendalam karena virus corona, tanpa mereka berpikir atau tanpa kita berpikir bahwasannya hakikat bahwa penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu tidak memberikan penyebaran secara langsung dari itu penyakit. Karena hakikat penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu ketika dia menular terhadap diri kita itu atas ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh
hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Di dalam ayat setelahnya dikatakan fa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan. Oleh karenanya ketika terjadi fenomena sekarang ini, banyak masjid-masjid yang ditutup, banyak majlis-majlis yang ditutup, itu dikarenakan rasa takut mereka kepada kematian. Kita tadi mendengar bacaan Hadratul Basaudan di akhir fasal, dikatakan al-mautu ya'ti baghtatan, al-mautu ati an qarib, kullu lahu minhun nasib, fafkir wa am'in fin nazar fala takun kas-sa'imah. Di dalam kitab yang kita baca barusan dikatakan al-mautu ati an qarib, kematian itu datang begitu dekat. Karena harus kita yakini bahwa kematian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menentukan kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pun katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Jum'ah dikatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, allati tafirruna minhu, yang mana kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya itu kematian akan datang menjemput kalian. Ini kembalikan kepada keyakinan kita. Hakikat virus yang sedang menyebar sekarang, kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia akan masuk kepada tubuh kita dan menyebabkan kita mati. Intinya yang harus kita perhatikan bahwa kematian itu pasti ada. Tuh betul kata Habib, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita lihat kematian itu pasti ada. Maka tadi di dalam kitab Hadratul Basaudan dikatakan al-mautu ati an qarib, kullu lahu minhun nasib, setiap orang memiliki bagian-bagiannya. Lalu kata beliau, fafkir wa am'in fil nazar fala takun kas-sa'imah. Pikirkanlah olehmu, bukan mikirin mati, ya Allah corona, ya Allah corona. Jangan takut mati, Bu. Kalau kita takut daripada kematian, pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan senang untuk berjumpa dengannya. Saya tanya ibu-ibu yang ada nih, Bu, mau mati nggak, Bu? Kadang ada yang mau mati, subhanallah. Bu, yang mau mati ngacung. Subhanallah. Kata Habib tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ketika kita tanya yang hadir di sini, bahkan para Habib pun dikatakan, Beb, mau mati nggak, Beb? Habib doang yang mau, yang lainnya enggak. Disinilah bagaimana kita harus meyakini ucapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan senang untuk berjumpa dengannya. Kalau saya pribadi, ya kan, alhamdulillah masih muda. Kalau meninggal ya marhaban. Alhamdulillah, Bu, saya kalau kemana-mana selalu dibilang muda, Bu. Kita alhamdulillah merintis pesantren Habib Umar bin Hud. Waktu itu dari tahun 99 akhir kita merintis pesantren bersama almarhum Habib Munzir. Makanya keluaran dari kita alhamdulillah seperti Habib Muhammad Al-Bagir, itu murid-murid kita. Akan tapi kalau kita duduk bersama mereka, pasti orang sangkanya kita adalah ya umur baru 25 ya, Bu ya. Saya punya anak 8, Bu. Nah, loh. 3 meninggal, tinggal 5, Bu. Ya, maka kita lihat. Maka di sini kita hadir di sini pun sama. Intinya ingin untuk memberikan keyakinan kepada yang hadir di sini, jangan takut kepada kematian.
Karena kematian itu sesuatu yang hadir. Kematian itu adalah sesuatu yang ada. Kematian itu sesuatu yang pasti akan, tapi bagaimana al-isti'dad, persiapan kita untuk datangnya kematian. Makanya sahibul kitab Hadrah Basaudan katakan, fafkir, pikirkan apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita. Apa ibadah yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Bagaimana ketaatan kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya fafkir, renungkan, pikirkan. Wa am'in fin nazar. Am'in fin nazar artinya renungkan dengan pandangan ke depan. Sudahkah kita siapkan diri kita? Karena kita tahu bahwa kematian itu adalah, setelah kematian ada dua tempat, Bu. Yang pertama nikmatul kubur, yang kedua siksa kubur. Sudahkah kita persiapkan diri kita ketika kita hidup di muka bumi ini untuk kehidupan kita di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, dan akhir adalah surga ataupun neraka. Maka tadi kita sebutkan firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang dikategorikan wali Allah, para ulama tafsir katakan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak ada rasa takut mereka untuk mati. Tidak ada rasa takut mereka kepada corona. Tidak ada rasa takut bahwa mereka besok atau lusa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih. Mau hadir majlis sedih, aduh nanti takut corona. Corona. Kemarin kata Habib, corona itu kopi, rokok katanya, nasi. Takut dengan corona. Lihat orang-orang yang dijaga oleh Allah, yang dikategorikan walinya Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syaratnya apa, Bu? Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau ibu kurang keimanannya, takut kepada corona. Kalau ibu takut, ya kurang keimanannya, akan memiliki rasa takut untuk bersalaman dengan orang-orang yang ada sesama ikhwah. Kenapa? Takut corona, sampai salaman ya cukup dengan siku. Salaman model apa itu? Kita bersalaman jangan takut, Bu. Niatkan di dalam bersalaman bahwa kita ingin melaksanakan sunnah yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasafahu tahabu, kata Nabi. Bermusafahalah, kalian akan timbul rasa cinta. Di dalam hadis yang lain, ketika kita bermusafahah akan tasaqatat, akan berjatuhan dosa-dosa kita. Niatkan itu, jangan takut corona, takut gitu. Makanya orang-orang yang beriman tidak takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tuh dikatakan oleh Allah, yang pertama beriman, yang kedua wahum yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Bertakwa apa? Para ulama katakan at-taqwa al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari larangan yang telah dilarang oleh Allah. Orang yang bertakwa tidak takut mati. Orang yang bertakwa tidak takut corona. Orang yang bertakwa tidak takut untuk hadir di majlis-majlis ilmu, karena meyakini hadir majlis ilmu dosa diampuni, Allah pun ridha. Maka di sini bertakwa. Takwa bukan takut istri tua, bukan, Bu. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, at-taqwa yang pertama khauful jalil. Ini berapa menit? Takutnya kan kadang-kadang kita lagi ceramah nyolek-nyolek, ya kan. Al-kabir yakfihim isyarah, orang yang sudah dewasa cukup isyarat. Tapi kalau dibilang Habib boleh, ya kita lanjut. Tergantung ibu-ibu juga, lanjut apa enggak, Bu? Lanjut. Ya khair. Ibu-ibu yang minta bibnya walafu. Yang pertama tadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa khauful jalil.
Takwa, takut kepada Allah. Nih akhir bulan Rajab bentar lagi Bu, beberapa hari lagi bulan Rajab lewat kepada kita. Bagaimana istighfar kita, permohonan ampunan kita kepada Allah? Sudahkah kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah? Makanya guru kita Habib Umar bin Hafid kemarin di dalam khutbahnya mengatakan orang-orang sekarang takut kepada corona tanpa mereka berpikir bahwa hakikat yang menjadikan itu corona adalah Allah. Habib Umar katakan, untuk menjauhkan diri dari corona yang pertama takwa, yang kedua sholat, sholat yang betul Bu, yang ketiga bersolawat, yang keempat istighfar, yang kelima baca doa-doa al-warid yang didatangkan di dalam Al-Quran seperti ya, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Baca itu, jangan takut. Habib Umar seorang waliullah, ketika kita datang ke Hadramut sana beliau masih umur 34 tahun. Ketika itu belum ada Darul Mustafa, kita masih mendapatkan betapa sulitnya kita hidup di Hadramut sana. Beliau katakan kemarin ketika banyaknya orang takut, merasa takut dengan corona, beliau katakan, kenapa kita tidak takut kepada Allah? Kenapa kita tidak pernah menyebut nama Allah dengan penuh penghayatan, dengan penuh menghadirkan makna Allah di dalam hati kita? Minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku terjauh dari musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini bahwa kita telah menanamkan di dalam diri kita ketakwaan kepada Allah. Makanya yang pertama khauful jalil, mana yang takut kepada Allah? Sudahkah ibu-ibu tiap malam meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang sudah ibu lakukan? Sudahkah ibu ketika setelah melaksanakan sholat ibu terjauh dari melakukan perbuatan dosa? Baru selesai sholat mengatakan astagfirullah. Setelah astagfirullah keluar dari tempat sholat masuk ke ruangan TV, tiba-tiba dia nonton BCL. Nonton Istri Kiwil, minta apa? Bu, Istri Kiwil minta apa Bu? Pura-pura ibu. Bu, Istri Kiwil minta apa? Minta cerai. Itu apa? Jadi pertama takut kepada Allah, khususnya bulan Rajab sebentar lagi terlewatkan. Bulan Rajab bulan istighfar. Tapi istighfar kita yang betul, hadirkan makna istighfar di dalam diri kita, hadirkan dosa-dosa kita kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan nakal Bu, yang mana dia bertobat kepada Allah menjadi wali min auliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan istighfaruna Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Adzan kumat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa salatul fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfir li wa li walidayya, 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 Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Jadi yang pertama Rabi'atul Adawiyah. Lanjut. Bagi Hamzah tinggal 5 menit. Jadi Rabi'atul Adawiyah
adalah seorang perempuan nakal yang bertobat kepada Allah. Beliau katakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Permohonan maaf kita, ampunan kita memerlukan istighfar. Kenapa? Kita setiap sholat astaghfirullahaladzim setelah sholat maksiat. Bagaikan perempuan-perempuan yang makan rujak sudah tahu pedas tapi dia terus memakannya. Nah itu istighfar, kita memerlukan kepada istighfar. Maka yang pertama, tinggal 5 menit lagi ngebut nih Bu. Yang pertama khauful jalil, takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga al-isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri kita untuk datangnya kematian. Ini makna daripada takut. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Semoga kita minta kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini terjauhkan dari penyakit corona. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat penyakit kepada yang menimpa saudara-saudara kita di Indonesia ini atau di luar negeri sana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amal la yurfa' wa min du'a la yustajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'ain 'ala siyam wal qiyam wa hfadhna min jamil atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.